Karena kerja orangnya sama. nggak sih yang salah gitu. Dari pada saatnya tiba aku kesusahan, teman-teman aku yang akan nolong aku misalnya gitu ya. Tapi ini mulut nggak biasa. Mau dengan orang lain. Kalau kamu hidup sendiri kan kamu nggak akan ada konflik. Iya, tapi Sebenarnya kan gitu. loneliness-nya Ya konflik. pasti akan begitu. Iya. Masalahnya adalah mungkin nggak sih kita hidup sendiri di masa kini? Kan nggak mungkin. Pulpa. Gimana, udah sehat belum secara jasmani? Culture to bar. I went to bar. It's always going to bar. But it's like, to what extent going to bar is healthy? It's a form of escapism lagi kan? Kalau sekarang gini, kalau kita lihat dari sifatnya mereka sebagai seorang hero dalam keluarganya, dia kan memang tidak ingin memperlihatkan kerapuhan dia secara sifat kan, secara sifat dasar kan mereka tidak mau mengeluarkan itu kan gitu. Jadi memang kadang-kadang dia tuh perlu orang-orang yang lebih dari dia pada saat dia bercerita. Kalau perempuan tuh beda. Role model ya? Iya, misalnya dalam arti gini, kalau gue ngomongin bisnis, gue harus ngomong sama orang yang udah sukses banget nih. Gak akan gue ngomong dengan orang-orang Istri dan cewek ya, gitu ya? dan cewek ataupun dengan teman yang sepantaran yang ya bukan levelnya masih sama lah atau di bawah dia gitu. Beda sama perempuan kan ngomong aja kan. Tapi kalau laki-laki kan begitu, dia akan look up tuh yang lebih sukses dari dia gitu. Karena kan memang begitu kan salah secara sifat gitu kan ya. Tetapi karena kan kalau untuk yang itu kamu bilang, yang teman-teman kamu bilang bahwa gue escaping dan segala macam di rumah gitu. Nah, kita melihat lagi bahwa apakah rumah itu bukan menjadi home buat dia? Oh iya. Ya, that mungkin. Is so true. Ya, misalnya kalau itu menjadi home buat dia, bahwa kan sebenarnya gue akan pulang ke tempat yang gue bikin nyaman. Sebenarnya kan seperti itu kan. Yang pernah kita bahas bahwa pada saat gue datang podcast lalu kan bahwa laki-laki udah habis capek segala rupa untuk bekerja dan dengan tekanan-tekanan yang dia punyai juga kan. Ya bukan berarti perempuan juga nggak punya tekanan, tapi kan itu juga semua dia mungkin pada saat itu dia udah lagi sedang on-onnya gitu, tekanannya gitu. Ya, tapi maksudnya di rumah itu menjadi home nggak buat dia? Iya, that is so interesting. Bapak ngomong tentang ya role model ya. Iya. Karena I feel like pertama, men look up for their fathers. Yeah. And especially, men is healthier kalau punya sister katanya. And then healthier kalau misalnya in relationship. Sedangkan woman itu lebih healthier kalau misalnya single. Kenapa ya? Aku melihat dari sisi laki-lakinya ya, aku melihatnya bahwa kan dia memang sebagai penjaga keamanan ya. Dilahirkan sebagai penjaga keamanan, baik keamanan. Ya, berarti kan dia punya sister, jadi ada nih yang harus gua amanin gitu. Makanya kalau laki-laki cuma deket sama ibu, karena dia tahu gitu loh bahwa ibu gue yang harus gue lindungin. Bapak gue mah bisa sendiri ngelindungin gitu. Nah yang bapaknya yang ke anak perempuan, ini perempuan harus gue lindungin nih. Kalau anak laki, dia mah bisa ngelindungin diri sendiri. Secara bawah sadar ya. Alam bawah sadar bahwa dia tuh seperti itu gitu loh. Nah menurut aku adalah kalau memang si perempuan being single gitu, kayaknya harus dilihat dulu dari backgroundnya deh. Nggak, maksudnya sampai dia melakukan itu bahwa apakah dia memang maksudnya being single tanpa ada pasangan atau memang tidak mau terlibat dalam suatu hubungan relationship yang serius gitu. Suami istri misalnya gitu. My brother di Jerman kan. Terus yang nggak kerasa dia melindungin gitu. Terus juga I don't think he's a kayak protector. Dia tuh kayaknya sukanya cuma nge-insulting doang tiap pulang kayak kayak pakai baju apa gitu. Kok pakai baju ini sih? Iya, itu kan salah satu. Itu kan sama aja dia melindungi diri kamu dari. Tapi maksud aku itu kan salah satu mekanisme dia untuk melindungi kamu, bahwa lu jangan pakai aneh-aneh ya, karena di luaran sana banyak sesuatu yang tidak bagus buat diri kamu gitu. Karena dia cowok gitu ya. Iya, karena dia nalurinya tuh seperti itu, melindungi adanya dia gitu loh. Dari rekaman-rekaman manusia-manusia di luar sana. Bapak punya adik cewek? Aku punya adik cewek. Aku cukup dekat dengan adik aku. Jadi lucu deh. Aku sama 3 adik aku kagak dekat, tapi si cewek itu dekat sama 3-tiganya. Terus Bapak, do you feel like you're a protector? Aku nggak protektor, aku lebih membina dia sih sebenarnya. Aku bisa ngeliat sih. Ketok-ketok rumah gitu. Tolongin dong ini sesuatu gitu. Enggak. Kalau aku karena gini ya.
kayaknya aku lebih perempuan dari dia kali ya. Iya. Jadi aku tuh kalau masuk ke ketemu dia, ini kurang ini. Dan akhirnya tuh gitu bahwa lu tuh harus begini. Misalnya beda dengan yang kakak aku yang satu lagi gitu. Walaupun memang kalau dibilang perempuan itu korban bully kakak-kakaknya, emang iya. Dulu aku juga suka ngebully dia. Iya. So kadang-kadang tuh dia kayak suka gini-giniin gitu loh. Nggak tahu kenapa kayak stop gitu loh, kayak oh my god. Iya, nakut-nakutin segala rupa dia gitu loh. Kan pada saat dia kawin aku cuma lihat laki-laki ini bisa bertanggung jawab apa enggak. Pada saat itu ya. Pada saat itu ini laki ini bisa ini udah kawin nih. Iya, dia sih emang dia kayak former protector iya. Tapi ya jauh ya, jadi kayak tapi I feel like I don't know, gara-gara aku di luar negeri, aku lebih appreciate my family and like spending time with them for some reason. Jadi kadang-kadang udah aku di rumah aja. Pas di rumah ya pada sibuk sendiri gitu lah. Ya udah deh. Terus udah pada nikah juga kan kayak gitu. Iya, tapi ya itu tadi maksudnya oke, kembali lagi ke wellness tadi itu kan. Itu kan berarti kan sosial kan? Iya. Lingkungan kamu kan juga yang harus mendukung untuk menjaga kewarasan kamu, kesehatan kamu secara menyeluruh gitu, bahwa kamu tuh hidup di sosial yang gimana sih? Carian diri, kesehatan mental diri sendiri itu yang penting kita lakukan loh. Karena yang namanya konflik di luar sana itu pasti ada kok. Apalagi manusia itu kan punya sifat fight or flight. Pada saat gue berkonflik, gue fight or gue flight kan gitu kan. Gue hadepin atau gue kabur. Itu kan yang aku lakuin, aku kabur. Ya, itu sifat manusia. Gue mau fight atau gue kabur. Sagittarius banget gak sih? Iya kan gitu. Tapi kan masalahnya adalah, berarti kalau kita masalah sosial gitu kan, berarti kita harus tahu diri gitu. Tahu diri kita bahwa ada namanya kecerdasan emosional kan. Kecerdasan emosional itu salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang sekitar gitu. Bagaimana kita bisa hidup di mereka. Ikuti tatanan-tatanan di masyarakat gitu loh. Ada empati dan segala rupa. Bagaimana kita bisa menaruh diri kita ke dalam kehidupan sosial itu. Jadi kita tuh bukan sesuatu yang mengganggu atau akan terganggu dengan mereka. Itu penting sekali, itu harus dilatih kan. Itu bukan sebuah itu kecerdasan yang harus dilatih, karena itu sebuah keterampilan berhubungan dengan orang lain itu. Karena pada dasarnya adalah konflik itu kan terjadi pada saat kamu berhubungan dengan orang lain. Kalau kamu hidup sendiri kan kamu gak akan ada konflik. Iya, tapi kan gitu. Ya pasti akan begitu. Iya. Masalahnya adalah mungkin gak sih kita hidup sendiri di masa kini? Kan gak mungkin. Jadi kita yang harus mempersenjatai diri kita gitu loh. Bahwa kalau kamu sekarang udah punya konsep bahwa wellness is 360 dalam semua kesehatan. Dengan faktor-faktor yang harus gue jaga adalah masalah jasmani, masalah mental, masalah emosional, masalah spiritual, masalah lingkungan. Masalah ekonomi gitu kan. Apa? Aku nggak tahu, nanti kalian Google aja gitu ya. Faktor-faktor pembentuk wellness itu. Cobain aja. Cobain satu-satu gitu. Misal kayak gue itu punya kolesterol tinggi yang bikin gue khawatir. Oh yuk gue olahraga yuk untuk kesehatannya. Gitu kan. Gue itu punya kecenderungan untuk overthinking. Apa sih yang bikin gue overthinking gitu kan. Oh ternyata gue memikirkan sesuatu yang sebenarnya gue khawatirin. Nah kan sekarang gue punya tabungan ini gitu kan, misalnya gitu. Iya. Untuk dana darurat gitu yang udah gue persiapkan. Kan gak perlu lagi. Terus secara emosional, oh gue harus melatih diri gue nih gitu. Memanage emosi gue. Memanage dalam gue berinteraksi dengan orang gitu kan. Bagaimana gue berkata, tutur kata tidak menyakiti orang. Bagaimana gue berinteraksi dengan orang untuk bekerja sama. Orangnya gak sih yang salah, bukan gitu. Biarin aja dia gitu, kita gak usah mikirin orang kita mikirin. Tapi kita juga masalahnya wellness aja 7 loh. Nah aku baru sampai berapa tuh kerjaan. 4, iya kan maksudnya. Terus nanti masalah sosial gitu kan. Lingkungan kamu harus menciptakan suasana yang aman damai kan. Sebenarnya kan kita kan biar harmonis gitu gimana caranya. Terus masalah ekonomi lagi, gue harus bekerja, gue harus ngirit, gue harus tidak jadi addiction shopping gitu. Gak addiction terhadap kopi yang harus gue beli, harus ada mereknya segala rupa. Well, talking about buying coffee, sekarang kita lagi ada Pulpa di depan kita. Jadi Pulpa ini woman own. Mereka tuh punya rasa-rasa yang berbeda-berbeda. Jadi it's more of like a healthy cold press. Yes. Jadi kita coba yuk. Nih kamu baca dong. Hashtagnya sugar sehat mu. Ini untuk kesehatan jasmani loh. Iya. Ya karena kalau mau kita minumin tapi kita nggak khawatir. Kembali lagi kan, kita minum aja nggak khawatir kita akan kegulaan. Cheers. Cheers. Enak loh bening.
Aku coba Splash King. God, this is vegan. Iya. Yes, everything yang dia pakai itu vegan, and then no dairy. Ini kalau mau beli ini di mana nih? Di Shopee. Pulpa ini. Yes, di Shopee bisa, di Gojek bisa. Ini kayak Jabodetabek. Oh, jadi di e-commerce sudah ada lah ya. E-commerce sudah ada. Jadi kalian untuk sehat, sugar sehat mau beli ini. Pulpa. Gimana, udah sehat belum secara jasmani? Escapism little bit. Tapi kalau menurut aku ya, karena kamu kan masih muda ya, kamu tuh memerlukan banyak pengalaman dalam hidup gitu loh. Cuman masalahnya adalah, kan ada kerjaan, Pak. Iya paham. Cuman maksudnya dalam artian kamu juga harus mempersenjatai kamu dengan ilmu-ilmu tentang kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesehatan emosional gitu, kesehatan ekonomi juga gitu loh. Jadi update-nya di situ aja gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah kembali lagi ke medsos itu, kalau kamu mencarinya seperti itu kan mendukung wellness kamu yang kamu inginkan, sebenarnya kan gitu. Berarti masih find hobi juga ya? Hobi itu penting. Especially for men gak sih? Men ya, semua kalau menurut aku. Why is it only men? Kenapa? Gak tahu. Ya karena kan hobi itu kan sebenarnya kamu mau berkorban ya gak sih? Iya. Jadi kalau misalnya hobi gue golf, gue berkorban untuk bangun pagi, berkorban untuk keluar duit, berkorban untuk panas-panasan kan gitu kan. Ada cewek-ceweknya yang bantuin gitu ya, mungkin kali ya. Salah satunya itu mungkin gitu. Bikin sparking hidup ulala itu kan. Iya. Tapi kembali lagi gitu bahwa ke wellness itu memang banyak langkahnya. What is wellness mean to you? Aku sih wellness itu adalah sebuah proses ya. Jadi aku tuh tidak pernah merasa bahwa wellness itu adalah tujuan hidup aku yang aku harus achieve dalam beberapa waktu. Gitu, karena di sini aku tidak merasa, di sini aku selesai nanti ada another issue lagi yang bikin. Yes, yang itu. Always reinvent. Iya, lalu gitu. Cuman masalahnya adalah kalau kita lihat algoritmanya kan cara penyelesaiannya kan sama ya. Kadang-kadang juga aku kayak kemarin gitu, kayaknya gue pakai kartu kredit udah kebanyakan deh. Kayaknya harus di stop deh gitu kan. Ada tahu kapan kamu cukupnya gitu. Ngomongin tentang cukup ya, karena again with my friend yang di Amerika, dia ngomong gini, there is this question that I'm wondering, itu di next generation untuk they handle stress itu gimana? How can they cope? Kalau misalnya tuh pas waktu kecil setiap mereka nangis atau apa, pasti lama-lama dikasih HP. Yep. Kasih HP. Jadi mereka tuh nggak dikasih cara untuk boredom. Waktu dulu aja aku masih ingat kalau misalnya tuh ya mama sibuk, semuanya sibuk. I find my own kayak escapism. Ya main-mainan lava, main-mainan hide and seek gitu loh. Mainan sendiri yang my imajinasi work. Jadi untuk kedepannya kreatif bagi mereka tuh gimana? Iya, aku tidak punya anak. Iya. Tapi liburan kemarin Desember, aku tuh sama sepupu-sepupu aku tuh jalan-jalan ke Singapura. Iya. Bareng-bareng tuh. Ada 3 keluarga. Oke. Satu anaknya SD kelas 6, satu anaknya SD kelas 1, satu anaknya SD kelas 1, satu lagi balita. Jadi 3 keluarga, yang satu 2 anak, satu. Di situ aku baru paham bahwa sebagai seorang tua, lu harus sehat secara jasmani, si wellness secara jasmani. Kenapa? Kamu tahu, Om Besti, aku kan dipanggil Om Besti sama anak-anak. Kita main kejar-kejaran. Dari Terminal 2, anak kecil, Singapura, Changi Airport, jalan lari-larian sampai ke Terminal 3. Bayangkan aku harus mengejar mereka. Lari aku, buar. Kan sepupu aku bilang kan kakak gak punya anak, Kak. Cobain aja punya anak kayak apa. Lari, aku kejar tuh segala macam. And then, kan secara fit, secara jasmani kan fit kan. Terus udah gitu mainlah troli. Om Besti, faster Om Besti. Kamu tahu aku lari bawa ituan. Om Besti, yes darling, aku mau beli Lego. Oke, beli Lego. Kalau kamu enggak sehat, you raise the kid. 3 hari, lompo, jompo. Langsung pulang-pulang dari ke Jakarta, langsung masuk angin. Karena kamu tahu kan kalau kamu nggak sehat, dia tiba-tiba lari segala macam gitu.
Terus ekonomi tiba-tiba mau beli ini gitu. Iya. Terus tantrum, pada saat tantrum kamu harus sayang makan, nggak gitu boleh berisik, nggak boleh berisik. Berarti kan kamu harus, kalau kamu kepicu mental sama tuh anak, bukan yang dicubit. Stop, nangis. Stop, nangis segala macam. Aku langsung bilang sama sepupu-sepupu aku bilang, oh my God, aku bilang, gua very proud of you. 3 hari gua bersama kalian, itu mental gua terkuras, ekonomi lu terkuras, ya bener. Jasmani Aik terkuras, gua bilang itu. Oh my God, lu orang yang hebat memutuskan untuk punya anak, karena itu tidak mudah, tidak murah. Akhirnya aku minta maaf sama mereka. Saya minta maaf ke kalian yang selalu nanya, kamu nggak mau nambah anak? Saya sekarang paham kenapa kamu lihat gak mau nambah anak. Tapi maksud aku adalah, iya, karena ternyata 24 hour job dan segala rupa. Well, do you think mempunyai anak itu in form of escapism? Enggak juga sih, kalau tanggung jawab loh. Punya anak tuh tanggung jawab loh maksudnya. Iya, nggak bisa. Karena kan dia juga nggak minta dilahirkan. Kita yang pengen. Iya, benar. 3 hari bening saya cukup menjadi orang tua. Kalau misalnya ada orang yang masih really like shopping dan traveling, solusi atau sarannya ya, apa? Selama mereka tidak merasa itu menjadi suatu disorder, lakukan. Tapi kalau sudah menjadi disorder, segera benahin. Kan gitu, karena kalau semua itu kan nggak ada masalah. Kalau jadi disorder, kamu jangankan olahraga aja, kalau kebanyakan juga disorder tuh. Gitu. Jadi intinya adalah, ya kembali lagi gitu loh, bahwa salah satu pengertian peace, tranquility, ketenangan itu kan adalah harmony. Harmony dalam diri sendiri. Iya, balance gitu. We are human, we still human. Kayak yin and yang gak sih? Yes, gitu. Tapi kan setiap orang perjalanannya beda-beda. Setiap orang kadarnya masing-masing beda-beda gitu. Mungkin menurut mereka, gue mah gak masalah, orang gaji gue segini, jadi kalau gue belanja 10 juga kan gak ada masalah. Buat yang lain mungkin masalah. Kembali lagi bahwa banyak informasi baik, banyak informasi yang tidak baik. Ada kesombongannya gak sih tentang social status? Apalagi to be in this level that going to travel and buying. Iya. Dulu kalau aku nggak ngomongin orang lain, tapi aku pengalaman aku. Dulu tuh aku branded high end bag, diamond. Iya. Traveling itu adalah salah satu status judi sosial. Gitu. Salah satu sosial aku gitu. Traveling, jadi kalau dulu kan, lu kemana Cin? Gitu kan. Iya. Gue mau ke Korea dulu. Itu buat aku menjadi sesuatu yang penting pada saat itu, karena aku menjadi bagian daripada my community pada saat itu gitu kan. Tapi ternyata pada saat kesini kayaknya community gue nggak mengharapkan gue itu deh. Kayaknya mengharapkan gue menjadi diri gue sendiri gitu. Menjadi pokoknya kalau gue diem berarti lu bukan datuk gitu. Gue nggak peduli lu pakai tas lu apa gitu. Gue nggak peduli lu kemana gitu kan. When that ada realization, lega nggak sih? Iya. Karena aku tuh sadar banget gitu loh, bahwa aku tuh dulu berharap bahwa nanti pada saatnya tiba aku kesusahan, teman-teman aku yang akan nolong aku misalnya gitu ya. Tapi ini mulut nggak biasa minta, Bening. Oh ya, banyak yang minta mulut bapak ya? No, bukan gitu. Maksudnya gini, karena aku pikir, gue temen gue banyak ini kan segala macam gitu. Tapi pada saatnya tiba ini mulut minta tolong pun nggak bisa. Gue harus menyelesaikan diri gue sendiri. Gitu loh. Gue yang harus bisa sendiri. Dalam segala macam asexualitas tadi ya, mau salah jasmani, mau mental juga, mau keuangan juga. Ya gitu aja. Sekarang misalnya kalau nggak bisa dapat uang lebih, ya paling nggak kita berhemat lah. Oh my God, such a fruitful conversation. Di yang gelap ini. Di Sentul, panas juga ya. Tapi enak gara-gara ada Iya benar. Oke, terima kasih. Sampai full soalnya kan. Aduh.